Seorang anak laki-laki terbunuh secara tragis setelah tanpa sengaja melihat ke arah perampok saat perampokan berlangsung. Tanpa ampun, perampok menembaknya 6 kali di tempat. Sang ayah, yang berusaha menyelamatkan putranya, juga tertembak di bahu dan jatuh ke tanah. Para perampok mengira dia telah mati, tetapi sebelum kehilangan kesadaran, dia mengingat wajah salah satu perampok dengan sangat jelas. Setelah melalui 3 operasi dan 2 kali nyaris kehilangan nyawa, pria bernama Jason akhirnya selamat, tetapi anaknya tidak seberuntung itu. Setiap organ vitalnya terkena tembakan. Kabar duka itu membuat Jason tampak menua 10 tahun dalam semalam. Saat itulah dia bersumpah untuk membalas dendam. Ternyata Jason bukan orang biasa. Dia adalah mantan bos mafia yang sangat disegani di kota ini. Bahkan pejabat kepolisian pun harus memberinya sedikit rasa hormat. Dengan koneksinya, dia berhasil mendapatkan daftar orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam pembunuhan anaknya. Tanpa ragu, dia mulai memburu mereka satu persatu, menumpahkan darah di dunia kriminal bawah tanah. Namun, setelah menghabisi semua nama di daftar, Jason tetap tidak menemukan wajah dari si perampok yang menghabisi nyawa anaknya. Para perampok itu menghilang tanpa jejak. Saat hampir putus asa, sebuah petunjuk muncul dari seorang kepercayaannya. Orang yang melakukan perampokan tempo hari, kemungkinan adalah orang dalam perusahaan penjaga keamanan truk lapis baja, Forticho. Dengan segera, Jason mengatur identitas baru dan menyusup sebagai petugas keamanan. Setelah lulus ujian fisik, menembak, dan mengemudi, dia berhasil diterima bekerja. Keberuntungannya tidak berhenti di situ. Pada tugas pertamanya, timnya menghadapi perampokan. Kapten tim ditangkap sebagai sandera, dan sesuai prosedur, mereka seharusnya mundur. Namun, Jason memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia meyakinkan rekan-rekannya untuk mengikuti perintah perampok dan membawa mobil ke lokasi yang ditentukan. Setelah memastikan kapten selamat, Jason mulai menyerahkan uang ke para perampok. Namun, di tengah proses, dia sengaja menjatuhkan satu kantong uang. Saat seorang anak buah perampok turun untuk mengambilnya, Jason langsung melancarkan serangan cepat. Dalam sekejap, hanya tersisa sang pemimpin perampok, yang segera melarikan diri dalam kepanikan, hanya untuk dikejar dan dihabisi oleh Jason. Meski berhasil mengalahkan perampok tersebut, Jason tidak menemukan orang yang dia cari. Namun, reputasinya di perusahaan keamanan langsung melambung. Bahkan, dia ditawari promosi dan kenaikan gaji. 3 bulan kemudian, insiden lain terjadi. Kali ini, perampok yang mereka hadapi jauh lebih terlatih dan strategis. Mereka menutup jalan, menutupi pandangan mobil keamanan, lalu melemparkan gas air mata ke dalam kendaraan. Saat Jason turun dari kendaraan, pemimpin perampok tampak kaget dan langsung mundur. Ternyata, mereka adalah mantan anak buahnya. Mereka tidak tahu bahwa mantan bos mereka telah menyusup ke perusahaan keamanan. Jason pun akhirnya memahami mengapa dia tidak bisa menemukan pembunuh anaknya selama ini. Perampok tersebut bukan geng jalanan biasa, yang selama ini dia mencari di sana. Melainkan grup itu adalah kumpulan mantan tentara yang sangat terlatih. Kelompok ini sudah lama melakukan perampokan dan berencana untuk melakukan satu aksi terakhir sebelum pensiun. Merampok brankas berisi 1,8 miliar dolar yang berada di dalam pengamanan Forticho. Jason akhirnya menemukan pengkhianat di dalam timnya, kapten timnya sendiri, yang selama ini membantu perampok dalam setiap aksi mereka. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya Jason, kapten menceritakan semua rencana mereka. Jason pun berpura-pura setuju untuk bekerja sama. Mereka berhasil menyusup ke brankas, tetapi tiba-tiba seorang petugas keamanan membunyikan alarm, memicu baku tembak besar. Jason memanfaatkan kekacauan ini untuk membebaskan diri dan menyamar sebagai perampok. Saat situasi semakin tegang, Jason akhirnya menghadapi pemimpin kelompok tersebut dalam pertarungan brutal. Dalam pertempuran sengit itu, para perampok yang tersisa berusaha kabur dengan uang curian, tetapi polisi telah mengepung mereka. Si kapten dan 1 orang perampok berhasil selamat dan melarikan diri membawa semua uang dengan motor ATV. Namun ketika mereka sampai di lokasi yang disepakati, si perampok langsung menghabisi si kapten pengkhianat. Dia membawa semua uangnya. Saat sedang menikmati kemenangan dengan segelas anggur, dia mendengar suara getaran ponsel dari dalam tas uang. Saat dia membuka tas tersebut, dia menemukan sebuah ponsel dengan lokasi pelacak. Dan di depan pintunya, berdiri Jason, sudah siap menuntut balas. Pemimpin perampok awalnya mengira Jason hanya mengincar uangnya. Tetapi ketika Jason melemparkan sebuah dokumen kepadanya, dia tersentak. Itu adalah laporan otopsi anak Jason. Setiap organ vitalnya tertembak. Saat itulah dia menyadari siapa Jason sebenarnya. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Jason mendaratkan 6 peluru di tubuh si perampok, persis di setiap bagian yang anaknya terima.